Halo guys, kembali lagi bersama saya Intan Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan arsitektur sistem informasi kesehatan dan sistem informasi manajemen rumah sakit. Adapun pengertian dari arsitektur sistem informasi kesehatan yaitu struktur rancangan teknis yang menggambarkan dan mengintegrasikan komponen-komponen sistem informasi kesehatan. Arsitektur SIK ini juga mengacu pada rancangan dan struktur sistem informasi kesehatan yang kompleks yang berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis data kesehatan dari berbagai sumber. Arsitektur SIK juga membantu organisasi kesehatan untuk membangun dan mengintegrasikan sistem informasi kesehatan yang berfungsi secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Pengertian pada sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIMRS juga adalah sistem yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi manajemen di rumah sakit. SIMRS meliputi sejumlah aplikasi yang membantu dalam pengelolaan data, administrasi, dan manajemen di rumah sakit. Selanjutnya, karakteristik arsitektur SIK itu yang pertama adalah interoperabilitas, yaitu kemampuan sistem informasi kesehatan untuk bekerja sama dan berkomunikasi dengan sistem lain di organisasi kesehatan atau di luar organisasi kesehatan. Interoperabilitas memungkinkan berbagai sistem informasi kesehatan dan perangkat medis untuk saling berhubung dan berbagi informasi kesehatan dengan aman dan efisien. Yang kedua yaitu skalabilitas, yaitu kemampuan sistem informasi kesehatan untuk mengelola data kesehatan yang semakin kompleks dan meluas. Skalabilitas memungkinkan organisasi kesehatan untuk mengembangkan sistem informasi kesehatan mereka seiring dengan pertumbuhan organisasi kesehatan yang meningkatkan permintaan layanan kesehatan. Adapun tujuan dari SIMRS yaitu meningkatkan efektivitas dan efisien manajemen rumah sakit sehingga memberikan dampak positif pada pelayanan dan kualitas pasien. Yang kedua yaitu meningkatkan efektivitas perawatan pasien untuk memiliki akses yang lebih cepat dan akurat terhadap pencatatan medis pasien termasuk riwayat medis dan alergi pasien. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas layanan kesehatan memungkinkan rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih cepat dan efektif dan efisien. Yang keempat yaitu meningkatkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih efektif berdasarkan informasi yang tersedia. Yang kelima yaitu meningkatkan efisiensi administrasi rumah sakit. Adapun komponen-komponen arsitektur sistem informasi kesehatan, yang pertama yaitu arsitektur data, di mana yang mencakup data pasien, data penyakit, data operasional, dan data keuangan. Yang kedua yaitu arsitektur aplikasi. Aplikasi manajemen pasien, aplikasi manajemen jadwal, aplikasi manajemen resep, aplikasi manajemen keuangan. Yang ketiga yaitu arsitektur teknologi yang mencakup infrastruktur jaringan, server, dan penyimpanan data, keamanan sistem, integrasi API. Yang keempat yaitu arsitektur keamanan data, manajemen pengguna, cadangan, dan pemulihan. Yang kelima yaitu arsitektur integrasi, yaitu integrasi nasional, integrasi antar fasilitas, dan standar data. Adapun tantangan implementasi SIMRS, yang pertama yaitu anggaran yang terbatas, di mana implementasi SIMRS membutuhkan biaya yang cukup besar, mulai dari pengadaan perangkat keras dan lunak hingga biaya pelatihan dan perawatan pasien. Yang kedua yaitu perubahan proses kerja, menyesuaikan proses kerja mereka dengan sistem informasi yang baru. Yang ketiga yaitu keterbatasan sumber daya manusia, di mana penerapan SIMRS juga membutuhkan dukungan dan partisipasi dari seluruh staf rumah sakit, termasuk dokter, perawat, petugas administrasi, dan staf IT. Yang keempat yaitu keamanan dan privasi data pasien. Yang kelima yaitu penyesuaian dengan regulasi dan standar. Yang keenam yaitu integrasi dengan sistem lain, di mana SIMRS ini harus terintegrasikan dengan sistem informasi lain yang digunakan oleh rumah sakit
seperti sistem keuangan dan sistem perancangan sumber daya perusahaan. Yang ketujuh yaitu keterbatasan teknologi, yaitu sistem informasi kesehatan membutuhkan teknologi yang canggih dan up to date. Nah, dari materi yang sudah saya sampaikan, terdapat juga contoh kasus untuk arsitektur sistem informasi kesehatan dengan judul yaitu perancangan arsitektur sistem informasi pada Puskesmas Lambur menggunakan Internship Arsitektur Planning, di mana Puskesmas ini mendapatkan masalah yaitu tantangan dalam pengelolaan data layanan kesehatan akibat sistem yang masih bersifat manual dan tidak terintegrasi. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam pemrosesan data pasien, pelaporan, dan pengambilan keputusan. Adapun metodologi penelitian ini yaitu pendekatan Internship Arsitektur Planning yang diterapkan dengan beberapa tahap. Yang pertama yaitu perencanaan inisiasi dengan mengidentifikasikan kebutuhan strategis puskesmas. Yang kedua yaitu analisis kondisi saat ini dengan mengevaluasi sistem manual yang digunakan saat ini. Yang ketiga yaitu perancang sistem masa depan dengan cara membuat model arsitektur sistem yang diinginkan. Yang keempat yaitu rencana implementasi dengan menyusun langkah-langkah penerapan arsitektur sistem informasi. Pada hasil penelitian ini ada beberapa, yaitu yang pertama arsitektur data, mengidentifikasi data utama yang dibutuhkan seperti data pasien, data kunjungan, data obat, dan data laporan kesehatan masyarakat. Yang kedua yaitu arsitektur aplikasi, dengan mengembangkan modul utama seperti sistem pendaftaran pasien, rekam medis elektronik, manajemen obat, dan pelaporan terintegrasi. Yang ketiga yaitu arsitektur teknologi, sistem berbasis web yang terhubung dengan database terpusat untuk mendukung aksesibilitas dan kecepatan. Yang keempat yaitu rencana implementasi, dengan tahapan implementasi disusun secara bertahap mulai dari pengadaan infrastruktur, pelatihan SDM, hingga penerapan sistem secara penuh. Dari kasus tersebut terdapat kesimpulan yaitu penerapan Internship Arsitektur Planning ini membantu Puskesmas Lambur dalam merancang arsitektur sistem informasi yang terintegrasi. Dan juga arsitektur ini dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan data kesehatan, mempercepat pelayanan kesehatan, dan mempermudah pelaporan. Ada juga contoh kasus dari sistem informasi manajemen rumah sakit dengan judul yaitu analisis implementasi sistem informasi manajemen rumah sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah Tomohon. Rumah sakit ini menghadapi berbagai kendala dalam pengelolaan data dan operasional, seperti proses manual yang memakan waktu dan risiko kesalahan pencatatan data. Untuk itu, sistem informasi manajemen rumah sakit diimplementasikan guna mendukung pengelolaan layanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien. Dengan menganalisis keberhasilan implementasi SIM-RS di Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah Tomohon berdasarkan aspek fungsional, teknis, dan manfaat yang dirasakan oleh rumah sakit dan penggunaan sistem. Adapun hasil penelitian ini yaitu pendaftaran pasien berbasis digital mengurangi waktu tunggu. Yang kedua yaitu integrasi rekam medis elektronik mendukung akses cepat ke riwayat kesehatan pasien. Yang ketiga, sistem pelaporan otomatis mempermudah pembuatan laporan operasional dan keuangan. Yang keempat yaitu efisiensi operasional, di mana pengurangan duplikasi data hingga 80%. Yang kelima yaitu peningkatan akurasi data, kesalahan pencatatan manual berkurang secara signifikan. Yang kelima yaitu kecepatan pelayanan, waktu tunggu pasien menurun hingga 50%. Dari kasus tersebut, itu terdapat kesimpulan yaitu implementasi sistem informasi manajemen rumah sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah Tomohon ini memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan kualitas layanan kesehatan. Sistem ini berhasil mengintegrasikan berbagai proses rumah sakit seperti administrasi pasien, manajemen keuangan, dan pengelolaan data rekam medis. Namun masih diperlukan peningkatan dalam pelatihan SDM dan penguatan infrastruktur teknologi untuk memaksimalkan potensi sistem. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi dan penjelasan dari arsitektur sistem informasi kesehatan dan sistem informasi manajemen rumah sakit beserta contoh kasusnya. See you guys!